Dan ini jangan salah ya untuk teman-teman, bisa juga dijadikan bahan bonsai seandainya kita milihnya setelnya tepat, ngambilnya pendek saja 15 cm apa 20 cm dalam jangka 2 tahun. Ini untuk sambungan ini bisa turun ya, bisa menutup akar beringin lokalnya. Kalau akarnya udah keluar, kita potong, kita masuki plastik, terus kita taruh pasir ladu kali, tapi kita lubangi ya. Nanti kita bungkus. Otomatis nanti ini cepat sekali ya akan keluar akar, kelihatan kayak mencangkok itu. Bagus lagi kalau kita carinya akarnya akar yang besar. Biasanya kalau halo sedulur bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bonsai Gembong. Oke teman bonsai, kali ini sangat panas sekali ya, cuacanya panas alhamdulillah. Untuk hari ini kami mau sedikit berbagi tips untuk budidaya bahan bonsai elegan. Mungkin untuk elegan teman-teman sangat susah ya untuk pembesaran batangnya, perkembangannya juga agak lambat dibanding limeng. Mungkin akan cepat ya perkembangannya kalau limeng. Kalau elegan agak lumayan lama ya. Nah, ini nanti mau memberi tips sama teman-teman untuk pembesaran batang elegan dan budidaya. Kita sangat mudah ya untuk hal ini. Dan sebelumnya saya minta maaf untuk tempat saya ini untuk elegan kalau ditanam ori mungkin agak lama ya, terhambat karena mungkin suhunya. Kalau mungkin untuk teman-teman yang lain di tempat teman-teman mungkin suhunya akan cocok. Ada teman juga yang teman saya yang nanam ori itu cepat sekali ya untuk misalnya, karena untuk suhunya berbeda. Karena di Indonesia mungkin kalau tidak salah kita kaya akan suhu ya. Kalau di sini suhunya untuk elegan kalau ditanam ori kurang cocok ya. Jadi saya mengambil langkah untuk inisiatif teknik trik untuk pembesaran bahan bonsai elegan ini agar cepat perkembangannya. Ada triknya seperti di belakang ini, untuk teman-teman bisa lihat sudah tinggi banget. Ini berumur 1,5 tahun ya. Sama nanti ada satu lagi bahan yang saya setel taman juga udah tingginya, ada yang 2 meter, ada yang 1 meter, dan besarnya ada yang jempol kaki, ada yang jempol tangan. Banyak banget untuk budidaya ini, sangat mudah ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ya coba lihat untuk bagaimana trik-tipnya untuk kita berbudidaya bahan bonsai elegan yang mungkin agak susah ya untuk pembesarannya. Seperti pada contoh ini ya, ini tingginya udah 2 meter ya, hampir 2 meter. Kalau 2 meter kurang lebihnya, tapi ada yang 2 meter, ada yang 1,5 meter. Rata-rata hampir 2 meter ya, dengan umur 1,5 tahun. Saya dulu dari kecil segini ya, saya sambung sisip. Kita lihat untuk bahannya ya, seperti ini. Ini saya memakai untuk bahannya beringin lokal ya, beringin lokal. Saya sambung sisip pakai pucukan segini. Ini udah lumayan ya, jempol kaki sudah kurang lebih ya, ada yang lebih juga jempol kaki. Ini saya makainya beringin lokal. Ini dulu pakai akar beringin. Nah, nanti bagaimana tipnya untuk akar beringin, pilihnya yang akar beringin muda ya, yang sulur-sulur itu bisa kita pakai. Nanti bagaimana tipnya agar supaya mempercepat akar ini, akar beringinnya cepat keluar, nanti ada tipnya. Ini sudah banyak sekali yang saya cangkoki, dan ini belum sempat saya cangkok budidaya. Dan ini jangan salah ya untuk teman-teman, bisa juga dijadikan bahan bonsai seandainya kita milihnya setelnya tepat, ngambilnya pendek saja 15 cm apa 20 cm dalam jangka 2 tahun. Ini untuk sambungan ini bisa turun ya, bisa menutup akar beringin lokalnya. Untuk elegan ini sudah lumayan tinggi sekali, dan bisa juga nanti
kita akan lakukan program juga bisa. Kita kalau mengambilnya yang 20 cm atau 15 cm pangkalnya, nanti bisa kita cangkok di sini, langsung kita tata buat menutup batang utamanya untuk beringin lokal ya. Coba nanti kita lihat untuk yang di depan rumah ya. Ini udah banyak sekali yang saya cangkok cabang-cabangnya, tapi untuk losnya belum. Sangat lumayan ya, cepat sekali. Seandainya nanti teman-teman mau berbudidaya sangat mudah. Nanti triknya untuk yang pakai sulur akar beringin lokal, nanti untuk teman-teman saya akan berbagi pengalaman saya bagaimana. Oke, kita langsung saja ya untuk ambil contoh untuk pakai akar beringin yang sudah agak besar ya. Oke, minta maaf teman-teman, ini saya ambilkan contoh ini yang kalau yang ini ya pakai kimeng ya dulu ya, kimeng. Untuk bahan pakai sulur beringin atau akar beringin lokal, seandainya ini akar besar ya atau yang sudah ke tanah gitu ya, kita enak saja ya, kita tinggal potong, tapi jangan dipotong di atas ya. Ini seandainya sulur atau akar, kita potong saja, kita potong. Lebih bagusnya kita kasih media kokopit atau pasir ladu kali, tidak apa-apa ya. Seandainya kita tutup kayak mencangkok itu, kita potong terus kita kasih plastik atau ember, lebih baik plastik putih ya, biar nanti kelihatan kalau akarnya udah keluar. Kita potong, kita masuki plastik, terus kita taruh pasir ladu kali, tapi kita lubangi ya. Nanti kita bungkus, otomatis nanti ini cepat sekali ya akan keluar akar, kelihatan kayak mencangkok itu. Nah, setelah akar keluar, kita nanti tinggal potong. Kita potong, langsung kita ambil, kita masukkan ke bak atau polybag juga bisa, yang lebih simple atau irit. Kemudian baru kita sambung sisip pakai bahan bonsai elegan. Nah, ini akan cepat untuk pengangkatan penyambungan bahan bonsai elegan itu. Bagus lagi kalau kita carinya akarnya akar yang besar. Biasanya kalau di alam-alam di tempat kita ya, khususnya Indonesia, bahan bonsai untuk bahan-bahan beringin yang di alam itu pasti besar-besar ya, sulurnya besar-besar. Ada yang sekempol kaki, ada yang pokoknya besar-besar ya. Untuk teman-teman contohnya banyak ya, kalau di Indonesia itu hampir 90% itu kalau beringin besar-besar di alam liar. Oke, kita coba lihat untuk style taman juga, untuk otomatis untuk berbudidaya. Kalau ini saya ambil pakai kimeng. Ini dulu pertama kali saya punya bahan kimeng, yang dulu agak lumayan masih mahal ya untuk bahan kimeng. Dan ini saya pakai akar juga dulu. Ini pakai akarnya besar ini dulu ya. Saya sambung sisip itu dulu ada, kalau tidak salah, hampir 40 sisipan untuk bahan bonsai kimeng ini. Yang jadi cuman ada beberapa, tapi alhamdulillah dengan trik yang seperti tadi saya sampaikan, pemotongan akar yang bahan ini, pengangkatannya, pertumbuhannya cepat ya, karena sudah punya modal dari pemotongan tadi. Potong, dibungkus, keluar akar, potong di atasnya, baru kita sisip, terus kita tanam. Jadi saya mau tunjukkan untuk bahan bonsai yang style taman, coba seperti apa nanti pada contoh ini ya. Ini bahan bonsai taman dapat saya dari jangkel, kemudian saya sambung pakai legend. Kita lihat bahannya. Untuk bahan ini ori ya, untuk bahan beringin lokalnya saya sambung pakai elegan ya. Nah, ini sudah lumayan ya, besar-besar dari pangkalnya. Ini sudah banyak sekali. Ini tinggal sebenarnya style taman itu mungkin bagi teman-teman sangat mudah ya. Nah, tinggal dibikin manis saja, tinggal kita untuk melakukan pencangkokan ya. Seperti Pak, ini yang paling tinggi, dan ini sudah
tinggi sekali ya, 2 meteran. Lumayan ya ini. Kalau sama yang di belakang pertama tadi saya tunjukkan untuk rekan-rekan di pas video awal, hampir bareng ini ya untuk penyambungannya, hampir bareng. Dalam jangka 1,5 tahun sudah lumayan. Seandainya kita dapat dangkelan bahan beringin lokal yang cabangnya banyak dan batang besar, mungkin akan cepat ya untuk pembesaran batangnya. Seperti ini udah lumayan besar ya, sejempol kaki ada ini ya teman-teman. Bisa lihat perbandingannya untuk tangan saya. Oke, seperti ini. Jadi kita untuk berbudidaya untuk bahan bonsai elegan yang sekiranya untuk di tempat-tempat tertentu agak susah pembesarannya, bisa lakukan kita untuk mengambil kesimpulan dengan menyambung dengan bahan dasarnya beringin lokal. Bonsai sedulur semua, itu tadi sedikit ya masukan cara bagaimana untuk berbudidaya bahan bonsai elegan, dan bahkan mungkin bisa dijadikan bahan bonsai juga dengan pembesaran batang yang cepat dengan cara menumpang hidup pada beringin lokal yang ada di sekitar kita. Bisa saja kita lakukan dengan mencangkokan tidak akar juga bisa ya, untuk sedulur juga bisa, dari batangnya beringin lokal juga bisa kita cangkok, dan kita ambil inisiatif ya untuk pengembangan diri pribadi kita masing-masing. Untuk ini tadi cuma sedikit masukan, untuk pengembangannya untuk rekan-rekan mungkin bisa lebih kedepannya lebih dengan cara-cara teknik sendiri ya. Oke teman-teman, tadi sedikit masukan dari kami di channel Bonsai Gembong. Kami berbagi dan terus berbagi dari teman-teman senior saya sampaikan ke teman-teman juga. Mudah-mudahan tadi bermanfaat. Oke, dari kami di channel Bonsai Gembong, kiranya cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.